Halo guys, selamat berjumpa kembali di video kali ini. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang salah satu bagian pada PowerPoint yang kita kenal dengan istilah animasi. Nah, animasi ini itu digunakan untuk memberikan sebuah kesan atau efek pada objek atau teks yang sedang kita presentasikan agar audiens atau yang menonton presentasi kita itu bisa tertarik untuk mempelajari lebih lanjut atau memperhatikan apa yang ingin kita sampaikan. Nah, adik-adik semuanya atau teman-teman, nah di sini animasi pada PowerPoint ini ada 4 kelompok ya. Nah, kita bisa lihat kelompok yang pertama yang namanya entrance. Nah, entrance ini akan mengontrol bagaimana teks atau objek itu memasuki slide. Nah, kemudian di sini ada contohnya appear, speed, glow, turn dan lain sebagainya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian di sini ada emphasis objek pada slide. Nah, biasanya bekerja itu setelah dipicu oleh mouse click. Nah, tidak hanya mouse click, teman-teman. Nah, ini juga kita bisa gunakan with previous atau after previous ya, tapi umumnya itu menggunakan mouse click ya. Nah, di sini ada contohnya pulse, theater, spin, grow dan lain sebagainya, masih banyak yang lain. Nah, kemudian yang kelompok ketiga yaitu exit yang akan mengontrol bagaimana teks yang atau objek yang kita berikan animasi ini keluar dari slide. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Nah, kemudian yang kelompok keempat yaitu motion part. Nah, di sini itu berfungsi untuk menekankan teks atau objek. Nah, ini mirip dengan emphasis cuman beda, namun pergerakan teks atau objeknya itu bisa diatur di sini ya, mengikuti path di sini ya, yang disebut dengan path atau jalur yang kita tentukan dari awal. Di sini ada beberapa contoh ya. Nah, langsung saja kita buka animasi PowerPoint kita. Nah, di sini ini adalah aplikasi file blank dari PowerPoint-nya, file barunya. Nah, kalau misalnya buat presentasi, nah kalian bisa menggunakan desain yang ada di sini. Nah, cuman saya nggak gunakan desain ini, jadi saya tutup saja. Nah, kalian bisa pilih layoutnya yang blank ya. Di sini ya, layout, di pilihan menu home ada layout, kemudian pilih blank. Atau kalau kalian sulit, kalian bisa klik kanan di sini. Nah, di sini juga ada pilihan layout, kalian cari saja yang blank ya. Ada banyak cara ya untuk kita tampilkan yang blank. Nah, kemudian kalian perhatikan menu insert. Nah, di sini. Jadi untuk menjelaskan ini, saya akan tampilkan beberapa buah shape ya di sini ya. Ini misalnya sebuah shape ini, kemudian saya tambahkan lagi shape yang kedua. Kemudian saya tambahkan lagi shape yang ketiga di sini. Nah, supaya kalian lihat ada satu perbandingan ya. Nah, di sini supaya lebih kelihatan. Nah, kemudian, nah ingat baik-baik ya, ini objek pertama yang dimasukkan, ini objek kedua, ini objek ketiga. Nah, supaya kalian bisa melihat perbedaan warnanya, saya ganti warnanya ya. Nah, misalnya di sini saya ganti warna hitam, di sini saya ganti dengan misalnya ya. Nah, perhatikan. Jadi objek yang masuk pertama itu akan letaknya paling bawah, disusul dengan objek yang kedua, ketiga dan seterusnya ya. Itu berlaku juga untuk teks yang kita masukkan. Jadi perhatikan, ingat baik-baik ketika kalian memasukkan sebuah objek. Nah, berikutnya kalau misalnya kalian ingin memindahkan di sini di objek yang warna biru ini menjadi urutan paling atas, kalian bisa pilih klik kanan bring to front ya. Nah, atau kalau kalian ingin kembalikan ke posisinya paling belakang, kalian bisa pilih klik kanan send to back. Nah, atau di sini ada pilihan juga ya, send backward. Nah, di sini ada send backward, ada send to back ya. Nah, ini ada dua jenis. Tadi kalau pilihan send to back itu artinya diletakkan menjadi objek yang paling bawah. Kalau bring to front berarti dia akan diletakkan menjadi objek yang paling depan. Nah, kemudian di sini mari kita perhatikan lagi. Nah, kalau saya ingin urutannya itu maju satu urutan, satu lapis. Nah, saya bisa klik bring to front atau kalian bisa klik kanan di sini objeknya.
pilih bring to front ini, kalian klik di sini ya panahnya, jadi bring forward, dia akan maju satu-satu. Kalian bisa klik lagi di sini, misalnya nih saya pakai yang di sini deh, bring forward, dia akan menjadi paling depan. Kalau send backward, dia akan mundur satu-satu. Nah, cukup jelas ya. Nah, kemudian mari kita belajar tentang animasi. Nah, di sini saya akan masuk ke animasinya. Nah, untuk animasi kita tampilkan dulu ada namanya animation pen. Jadi di sini akan dimunculkan timeline untuk animasi yang ada yang kita berikan pada slide. Misalnya ini slide pertama ya. Jadi slide pertama ini animasinya belum ada sama sekali. Nah, kita akan tambahkan dengan animasi entrance di sini. Entrance ini ada banyak nih di sini contohnya ya. Ada 13. Kalian tinggal pilih. Saya misalnya contoh saya pilih yang bounce di sini. Kemudian saya berikan juga di sini animasinya yang emphasis-nya itu saya pilih spin ya. Terus yang di sini saya juga berikan animasi exit-nya itu saya berikan ya. Saya kasih dengan exit-nya itu fly out ya. Nah, di sini ada 3 animasi ya. Nah, kemudian yang lingkaran ini saya berikan juga animasi. Misalnya entrance-nya itu, nah ini nih, swivel ya. Nah, perhatikan. Di sini ada urutannya 1, 2, 3. Ini berdasarkan di sini ya, 1, 2, 3, 4 ini ya. Nah, semuanya itu ada logo mouse-nya. Artinya apa? Untuk menjalankan animasi ini perlu kita tekan tombol klik pada mouse ya. Atau kalau kalian menggunakan laptop itu kalian tekan tombol klik 1 kali aja. Nah, mari kita jalankan animasi ini. Kalian pilih menu slideshow. Ini kemudian pilih from beginning ya, atau from current scene, nggak ada masalah. Atau tekan tombol F5 pakai keyboard. Nah, perhatikan. Tadi kita ada 3 objek yang tidak diberikan animasi sama sekali adalah yang star warna merah ini. Nah, kemudian saya akan mulai. Ini animasi yang pertama. Animasi yang kedua ini emphasis-nya. Saya ulangi sekali lagi. Ini animasi yang entrance ya. Ini animasi yang emphasis. Ini animasi yang exit. Nah, kemudian ini ada animasi entrance lagi. Nah, kemudian selesai karena di sini kita tidak memberikan animasi lain ya. Jadi yang oval ini hanya 1 buah animasi. Nah, berikutnya di sini mari kita perhatikan. Nah, saya akan pilih animasi kedua ini. Animasi oval ini saya maunya saya geser ke atas. Kalian tinggal. Nah, di sini kita bisa pilih lagi, masuk ke menu animasi lagi. Saya pengen di sini kalau ketika saya sudah geser, coba kalian jalankan, tekan tombol F5 ya di sini. Nah, ketika saya klik di sini, ini animasi entrance, animasi pertama. Nah, animasi keduanya sudah berubah menjadi ini. Kenapa? Karena saya memberikan geser, sudah saya geser letaknya ya. Nah, berikutnya di sini, kalau misalnya saya ingin di sini, saya nggak mau klik lagi nih, repot gitu ya. Kalau saya klik ini berarti kan, coba saya ganti di sini, ini on kliknya ini, saya ganti menjadi with previous ya. Atau saya pilih yang after previous dulu ya, perhatikan. Kalau dia pilihannya after previous, dia letaknya nomor 2. Nah, perhatikan, dia akan dijalankan setelah animasi pertama. Contoh ya, mari kita perhatikan. Ini yang pertama, saya nggak klik apa-apa, animasinya langsung jalan. Nah, ini fungsi dari after previous ya. Oke. Nah, kalau misalnya tadi saya nggak mau, saya gantinya with previous. Jadi ketika saya jalankan seperti ini, saya klik 1 kali. Nah, animasi ini akan jalan bersamaan. Kemudian baru dilanjutkan dengan yang ini ya, tadi ya, emphasis dan exit. Nah, ini kita nggak berikan animasi lain. Nah, silakan. Jadi, animasi itu digunakan sesuai dengan kebutuhan ya. Sampai di sini mudah-mudahan bisa jelas ya. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan nanti bisa WA ke saya ya.
hubungi lewat Teams juga boleh. Nah kemudian, saya ingin membahas contoh berikutnya. Bagaimana kita menggunakan objek ini untuk membuat sebuah tampilan yang berbeda ya. Misalnya sekarang saya ajak kalian untuk membuat sebuah mobil tampak dari atas dengan menggunakan shape ya. Nah, silakan kalian pilih rectangle, boleh rounded rectangle corners ya di sini ya. Saya pakai yang ini. Nah, silakan aja dibuat dulu misalnya seperti ini ya. Ini ya, kemudian kalian boleh di sini ada pilihan shape-nya lagi ya. Silakan kalian cari kira-kira mau yang seperti apa. Nah, misalnya saya pakai yang ini ya, untuk kaca depan mobilnya seperti ini dibuat. Kemudian kadang kala ketika kita rotate seperti ini itu nggak pas, jadi kalian bisa aja pilihnya rotate-nya ini seperti ini. Kalian bisa klik kanan di sini. Kemudian di sini ada pilihan size and position juga boleh dan lain sebagainya. Cuman untuk mudahnya itu di sini nggak ada pilihan order ya. Nah di sini ada pilihan rotate ya. Kalian pilihan rotate-nya itu seperti ini, rotate right 90 derajat ya. Nah seperti ini. Nah kemudian saya ganti jadi wheel-nya itu saya ganti jadi warna putih ya. Nah ini contoh saya buat kaca mobil ya. Nah kemudian kaca mobil belakang supaya bisa membedakan, saya insert lagi sebuah shape. Saya pakai yang rectangle biasa ya. Nah kemudian kalian shape fill-nya itu juga ganti jadi putih saja. Kecilkan sedikit di sini. Nah, kalau ingin sama panjang kalian bisa atur seperti ini. Kemudian langkah berikutnya kita buat rodanya. Kita pakai oval di sini. Kalian bisa buat 4 buah roda. Langkah pertama silakan buat 1 buah roda dulu. Wheel-nya kita berikan warna hitam. Kemudian outline-nya kita berikan dengan warna putih ya, seperti ini. Nah kalian bisa buat dia agak sedikit gepeng ya, karena roda kan nggak kelihatan dari atas ya. Kemudian kalian boleh copy. Ini di menu home ini kalau kalian susah tekan Ctrl C Ctrl V, jadi kalian bisa copy kemudian paste 4 kali ya, 3 kali sorry. Jadi nah kemudian kalian letakkan di sini. Nah sampai ada di situ. Nah sudah. Nah mobil ini sudah jadi. Nah kalau sudah jadi seperti ini, langkah berikutnya kita perlu kelompokkan jadi satu. Kenapa? Karena kalau tidak kita kelompokkan, misalnya saya ingin geser mobilnya, karena dia nggak nyatu, jadi kita agak kesulitan. Jadi caranya adalah kalian klik di sini, boleh, kemudian tahan dan tarik. Diklik, tahan, tarik, sudah seperti ini. Nah, kemudian kalian pilih di sini. Ada pilihan format di sini. Di sini kalian pilih nyatu objeknya ya. Nah, kalian kecilkan mobilnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah itu langkah berikutnya yang kita lakukan adalah kita buat jalannya. Misalnya saya ingin membuat jalan raya. Nah, jalan raya itu saya akan bikin bersimpang segi 4 ya, seperti ini ya, kira-kira saja ya.
jalan itu kan warna hitam ya. Nah, kemudian di sini kalau sudah, kalian bisa copy. Kemudian setelah copy, kalian masuk ke menu format. Nah, kita rotate 90 derajat ya, supaya seperti ini. Nah, ini kan terlalu panjang ya. Nah, kalian boleh pendekin sesuai dengan kebutuhan ya. Seperti ini. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya adalah kita bikin garis putus-putusnya. Nah, kalian bisa menggunakan line ya di sini ya. Pilihannya line. Nah, tinggal kalian bikin saja di sini nih. Dari tengah ke tengah. Kemudian shape outline-nya itu kalian ganti jadi warna putih. Nah, kemudian kalian bisa pilih di sini. Ini ada panah, di sini kalian bisa klik format shape ya di sini. Nah, width-nya ini saya naikin ya. Sampai menurut kalian kira-kira garis putus-putusnya kelihatan. Mungkin saya pakai 7 ya di sini. Nah, kemudian setelah itu kita pilih dash type. Nah, dash type-nya itu kalian seperti ini, pilih saja. Nah, kalau sudah, dengan cara yang sama kalian bikin yang di sini ya. Nah, kalian masukkan line juga. Kalau kalian mau copy juga silakan ya. Ini misalnya saya contohkan buat. Nah, kemudian warnanya kita ganti jadi warna putih, colornya jadi color putih. Kemudian width-nya tadi kan kita jadikan 7 ya. 7. Nah, kemudian dash type-nya itu kita ganti jadi yang garis putus-putus ini ya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, nah langkah berikutnya supaya kelihatannya bagus dan tidak kepotong di sini, saya anjurkan kalian masukin sebuah shape segi 4 ya di sini ya, rectangle. Nah, kita mulai dari kotak di sini sampai ke sini. Nah, di sini kita berikan warna hitam. Nah, seperti ini. Jadi kelihatan garisnya itu putus di tengah ya jadinya ya. Nah, langkah berikutnya kalian perlu kita select lagi untuk kita grup jadi satu. Nah, mobilnya ini kan saya keluarin dulu deh mobilnya ya. Nah, kemudian saya select seperti ini. Nah, agar semuanya kepilih ya. Nah, kemudian kita pilih masuk ke menu format. Kalian pilih group, kemudian di group. Nah, ini nggak kepilih ya. Jadi kalian bisa select ulang di sini. Nah, select ulang ya dari luar berarti. Nah, kemudian dengan cara yang sama kalian pilih grup di sini ya. Di grup. Nah, sudah jadi satu grup. Nah, kemudian mobilnya baru kalian masukin di sini. Nah, mobilnya jadi di bawah jalan. Kenapa? Karena ingat mobil ini kita buat duluan. Jadi ini adalah objek yang pertama ya. Nah, ini saya tutup dulu supaya tampilannya kalian bisa lihat besar ya. Nah, kemudian mobilnya ini saya akan kecilkan. Kemudian masih ingat, kalian masuk ke menu format, pilih jangan bring forward ya, kalian pilih bring to front. Nah, kira-kira yang mobilnya cukup ukurannya cukup lumayan lah ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, nah langkah berikutnya adalah kalau misalnya kita ingin membuat mobil ini berjalan dari sini ke sini. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kalian beri yaitu animasinya bukan animasi entrance lagi ya, tapi animasinya saya ingin jelaskan kelompok animasi keempat yang namanya motion part, yaitu ada jalurnya, jalur animasinya. Kalian bisa pilih
line di sini. Nah, ketika kita klik dia akan muncul. Ini adalah, kalau kalian perhatikan di sini ada dua titik ya. Ini titik pertama dan titik kedua. Titik pertama warna hijau atau warna putih di sini. Kemudian titik kedua ini lingkaran warna merah kecil di sini. Ini lingkaran akhirnya. Jadi kalian tinggal klik di sini, tahan, kemudian geser ke sini. Sampai di sini. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kalian tinggal jalankan animasinya. Kita jalankan presentasinya ya. Tinggal kita klik. Nah, seperti ini. Mudah kan? Jadi, nah, yang ini tugas pertama yang perlu kalian buat ya. Jadi kalian silahkan buat ini dulu. Nah, setelah itu, kalau sudah bisa satu jalur seperti ini, perhatikan ya. Saya masuk ke animation pen-nya di sini ya. Tadi kita sudah berikan sebuah animasi ya. Nah, animasi itu berupa line. Nah, bagaimana kalau misalnya saya ingin mobilnya itu bisa muter ke sini? Jadi dari sini jalan, kemudian dia muternya ke sini. Nah, otomatis di sini ada, kita nggak bisa pakai line. Kalau kalian pakai line, yang terjadi adalah misalnya nih, kalian tariknya seperti ini. Nah, otomatis ketika dia garis lurus, dia akan bergerak dari sini ke sini. Nah, kita percaya, yuk kita jalankan. Nah, seperti ini. Nah, ini kan berarti mobilnya itu keluar jalur gitu ya. Nah, kalau di kondisi kehidupan nyata itu berbahaya. Nah, jadi berbeda, kita tidak gunakan animasi line lagi, tapi kalian akan gunakan animasi yang lain. Nah, kita hilangkan dulu animasi ini, saya remove dulu. Langkah berikutnya adalah kita tambahkan sebuah animasi nih. Nah, misalnya di sini animationnya motion part yang turn ya. Nah, perhatikan ya, arah panahnya itu ke bawah. Nanti dia akan geser ke bawah, bergerak ke bawah, cuman kita atur supaya dia bisa pindahnya itu ke atas. Nah, kira-kira di sini ya. Nah, perhatikan. Jadi kalau kita jalankan jalurnya itu sudah benar, dia ke arah sana. Cuman harusnya mobil itu kan belok gitu ya. Kalau enggak, kalau ini dia akan lewat jalur. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, tapi ini hanya di animasi, cuman kita bisa atur kembali ya. Nah, langkah berikutnya adalah kalian perhatikan ini ada garis jalurnya ya. Kalian silakan klik kanan di sini, pilih edit point. Nah, kemudian di sini kalian bisa klik satu kali di sini, pilih add point ya. Nah, kemudian geser ke bawah di sini seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, kalian silakan pilih klik kanan, exit edit point ya. Ingat di exit ya, supaya garis merahnya ini kembali lagi ke seperti tadi. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, dia sudah tidak keluar jalur ya. Nah, cuman dia masih terlalu cepat. Nah, ini durasinya saya lambatin deh supaya kalian bisa lihat. Nah, kemudian saya coba jalankan lagi, perhatikan ya. Nah, ini dia sudah tidak keluar jalur lagi. Cuman mobilnya ini harusnya kan kalau dia sudah sampai di sini sudah belok gitu. Nah, makanya kita animasi yang kedua ya. Nah, yang kita berikan animasi itu adalah kalian pilih add animation, kemudian pilih spin di sini ya. Dia akan muter. Nah, saya coba jalankan ya. Silakan perhatikan. Ini animasi yang pertama, yang motion part itu, kemudian emphasis-nya kita berikan spin di situ, dia muternya di situ, ya. Nah, jadi animasi spin ini, emphasis jenis spin ini dia akan muter. Nah, kalian perhatikan putarannya 360 derajat. Nah, kemudian langkah berikutnya kita pilih di sini ada effect option, ya. Perhatikan, saya klik yang emphasis tadi, yang spin, kemudian saya pilih effect option. Nah, kemudian coba perhatikan ketika sebuah mobil belok ke arah sini, dia tidak belok 360 derajat. Jadi harusnya dia cuma beloknya berapa? Quarter atau 45 derajat. Ya. Kalian pilih quarter spin, ya. Nah, sekarang kalau belok ke sini, perhatikan
apakah dia searah jarum jam. Nah, ini kan pilihannya clockwise. Nah, kita okekan dulu deh ya. Coba kalian perhatikan animasi. Nah, ini clockwise. Nah, ternyata salah dong animasinya. Bukan itu. Harusnya kita pilih kebalikan arah jarum jam. Kalian pilihnya adalah counter clockwise. Jadi kebalikan arah jarum jam di sini ya. Nah, kemudian kalau sudah kalian pilih OK. Nah, cuman ketika kita jalankan, nah perhatikan arah mobilnya sih sudah benar, dia muter di situ. Nah, ini sudah benar mobil ini. Nah, cuman di sini kita perlu perbaiki lagi ya. Nah, di sini kalian perhatikan ini ada timelinenya ya. Jadi kapan animasi ini dijalankan. Jadi ini saya akan geser di sini. Kemudian saya pendekin. Jadi kira-kira pas dia mutar di sini, harusnya dia mutarnya tuh di sini. Nah, jadi ini akan saya geser posisinya ya, kurang lebih di sini. Nah, kita tinggal jalankan. Jadi pilihannya ini jangan on click lagi ya, kita ganti pilihan jalankan bersamaan, cuman jalannya agak delay sedikit ya, seperti ini ya. Oke, kita jalankan. Nah, ternyata belum pas. Nah, kita atur lagi, itu terlalu lambat, jadi saya perlu geser ke sini sedikit ya. Coba lagi. Nah, ini sudah jauh lebih. Nah, supaya kalian lihatnya jauh lebih baik lagi, saya coba di sini saya tambahkan jadi 5 detik ya. Misalnya kalau saya 5 detik berarti sedikit. Saya tekan F5. Perhatikan dia agak lambat. Nah, kelihatan bedanya? Nah, cuman ini masih belum pas, berarti kita perlu geser lagi sedikit nih. Ulang lagi ya, coba kita lihat. Nih, ya, ini sudah benar. Seperti ini, posisinya sudah benar. Ini perhatikan. Tuh, oke kan? Nah, menurut kalian mudah atau sulit nih buat animasi seperti ini? Nah, ini supaya tidak terlalu sampai ujung, ini saya turunkan sedikit ya. Nah, menurut kalian mudah atau sulit gitu buat seperti ini? Kalau misalnya tidak ditunjukkan caranya mungkin sulit, tapi ketika sudah ditunjukkan cara seperti ini harusnya jadi mudah ya. Nah, langkah berikutnya adalah kalian perlu membuat animasi seperti ini. Nanti silakan kalian buat di aplikasi Microsoft PowerPoint kalian. Baik, mungkin ini saja, saya cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas atau yang bingung atau ada yang kalian mungkin kesulitan untuk buat, kalian bisa hubungi saya di nomor WA saya ataupun lewat aplikasi Teams yang di menu chatnya ya, atau di pertemuan di kelas juga boleh kita bahas. Oke guys, sampai ketemu di pertemuan kita.